Halo guys, kembali lagi dengan aku Jody Budiono, salah satu afiliator marketer daripada perusahaan Direct Selling PT KK Indonesia. Di video kali ini aku akan membahas tentang lemak karena banyak sekali orang yang menghindari lemak, banyak sekali orang yang melakukan metode diet lemak, which is dietnya itu menghindari lemak karena mereka berpikiran bahwasanya lemak ini jahat. Padahal pada kenyataannya jika Anda kekurangan jenis lemak ini, maka tubuh Anda akan mengalami berbagai gangguan. Emangnya jenis lemak apa yang menyebabkan gangguan? Gangguannya seperti apa? Yuk tetap tonton videoku dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Takut gula? Ada luka yang lambat sembuh? Berat badan kamu turun drastis? Awas, itu gejala diabetes. But don't worry, mulai dari sekarang kita bisa cegah bersama-sama diabetes dengan rajin konsumsi Vita yang Milkrom. Itu suplemen organik yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan juga bisa membantu meningkatkan aktivitas insulin. Vita yang Milkrom itu mengandung chromium chloride, lactoferrin, milk powder, whey protein. Vita yang Milkrom ini bisa bantu ciptakan Indonesia bebas dari diabetes. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung cek di websitenya atau kalian bisa langsung cek di Instagramnya. Halo guys, di sini siapa sih yang punya kebiasaan menghindari lemak atau menerapkan diet mengurangi lemak? Jangan ya dek, karena kalau kita kekurangan jenis lemak ini maka tubuh kita akan mengalami berbagai masalah. Contoh juga lemak diperlukan juga oleh tubuh. Atau siapa di sini yang vegan atau vegetarian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Ada berbagai alasan sehingga orang memutuskan menjadi vegetarian. Mungkin karena kesehatan, alergi, atau bahkan alasan spiritual atau keagamaan. Di video kali ini saya tidak menyalahkan vegetarian, asal Anda mempelajari apa yang Anda makan. Biasanya karena vegetarian sumber lemak dari hewani dirubah, atau karena vegetarian nggak makan daging, asam lemak dari hewani dirubah menjadi asam lemak dari nabati. Mereka mengambil sumber lemak dari nabati. Sumber lemak dari nabati itu seperti apa? Asam amino, asam lemak, dan kalsium. Fokus pembahasan saya di video kali ini adalah lemak, terutama asam lemak esensial. Asam lemak esensial adalah lemak yang diperlukan oleh tubuh. Bahkan setiap sel memerlukan asam lemak esensial untuk regenerasi sel atau pembuatan sel baru. Secara garis besar, asam lemak esensial ini dibagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah omega 3 dan jenis yang kedua adalah omega 6. Pembahasanku di video kali ini aku akan lebih fokus membahas tentang omega 3. Kenapa? Karena dewasa ini dengan pola makan yang modern, kebanyakan daripada kita cenderung lebih sering mengonsumsi makanan yang tinggi akan omega 6 daripada makanan yang tinggi akan omega 3. Menurut literasi yang saya baca, seharusnya kadar omega 6 dibanding dengan omega 3 adalah 2:1. Ada juga literatur yang mengatakan 2,5:1, bahkan ada juga yang mengatakan 8:5. Entah mana yang benar, tapi saya akan ambil yang 2:1. Namun kenyataan di lapangan dengan pola makan modern sehingga menyebabkan perbandingan ini melonjak drastis. Bahkan perbandingannya 20:1. 20 itu omega 6 dan satunya itu omega 3. Biasanya kita sering mendengar atau sering mendapatkan informasi omega 3 itu kan 3 jenis ya, EPA, DHA, dan ALA. Tapi ternyata ada satu jenis omega 3 yang jarang kita dengar, memang nggak familiar, yaitu ETA. Yang pertama adalah EPA, merupakan 20 karbon. Asam lemak ini ditemukan pada minyak ikan, minyak ganggang, dan krill oil atau minyak krill. Jenis yang kedua adalah DHA, merupakan 22 karbon yang ditemukan juga pada minyak ikan, krill oil, dan minyak ganggang. Jenis yang ketiga adalah ALA, merupakan sumber omega 3 nabati yang bisa kita temukan pada sayuran hijau, biji rami, chia seed, dan canola oil. ALA ini dikenal juga sebagai rantai pendek omega 3. Dan ETA, seperti yang aku bilang, asam lemak omega 3 ini paling tidak familiar.
merupakan mengandung 20 karbon, namun bedanya dengan EPA hanya 4 ikatan, bukan 5. Ini nggak penting bagi Anda tentang ikatan. ETA ini ditemukan di raw oil. Kalau di Google Translate ketemunya minyak telur, dan sumber ETA ini ada di kerang hijau. Apa yang akan terjadi jika tubuh kita kekurangan omega 3? Nah, nanti akan saya jelaskan, akan saya paparkan di bagian belakang ya. Tetap saksiin videoku dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu omega 3. Omega 3 adalah asam lemak esensial dalam tubuh yang kita perlukan. Secara struktur, maka rantainya ganda, yaitu asam lemak tak jenuh. Tapi saya tidak akan mengupas karena ini bukan kuliah FK. Nanti takutnya Anda semakin bingung. Atau ini bisa saya bahas di video lainnya. Dan berikut 10 manfaat daripada omega 3. Manfaat pertama daripada omega 3 menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Untuk itu, American Heart Association atau AHA mendorong masyarakat, terutama di masyarakat Amerika untuk lebih rajin atau mengkonsumsi omega 3 lebih tinggi. Kenapa? Karena omega 3 ini berperan dalam menurunkan kadar gliserid, LDL, dan meningkatkan HDL. Selain itu juga mencegah penumpukan plak dalam darah, yang otomatis Anda terhindar dari penyakit hipertensi. Manfaat yang kedua adalah mengurangi masalah gangguan mental. Saya tidak akan membahas lebih dalam di sini, tapi ada yang berhubungan dengan mood, ada juga yang berhubungan dengan ADHD, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah mengurangi inflamasi. Perlu diketahui bahwasanya ketika tubuh mengalami banyak inflamasi, ini sebenarnya suatu tanda akan masalah daripada masuknya berbagai macam jenis penyakit, karena banyak sekali penyakit yang diawali dari inflamasi. Dan omega 3 ini sifatnya antiinflamasi. Manfaat yang keempat adalah mencegah dan mengelola autoimun. Jadi banyak di luar sana yang mengobati eksim atau psoriasis dengan omega 3, terutama mengurangi peradangannya itu tadi. Yang kelima, meminimalisasi resiko terjadinya kanker atau kanker. Yang keenam, mendukung kesehatan tulang dan sendi. Di sini terutama bagi tante, oma yang sudah berusia 50 atau 60 tahun ke atas, biasanya umur-umur segini rentan mengalami osteoporosis. Omega 3 ini membantu usus kita dalam menyerap kalsium, di mana seperti yang kita tahu bahwasanya peran kalsium ini sangat besar untuk kesehatan tulang. Kembali lagi, omega 3 adalah asam lemak esensial yang dapat melarutkan vitamin D. Jadi kalau kita ingat pelajaran biologi dasar waktu kita SD atau SMP, ada beberapa vitamin yang memerlukan lemak dalam pendistribusian ke seluruh tubuh, yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, di sini siapa yang mengalami insomnia? Anda perlu mengevaluasi apakah Anda cukup mengonsumsi omega 3 atau tidak. Terutama pada anak-anak. Kalau pada orang dewasa, kan faktor dia insomnia banyak. Ada yang karena faktor terlalu banyak kerjaan, beban kerjaan, hutang, belum gajian, diputus pacar, atau diomelin pacar. Yang kedelapan adalah bermanfaat untuk perkembangan bayi dan anak. Dari yang saya baca, omega 3 ini berfungsi membantu transmisi impuls syaraf dan sangat penting untuk perkembangan dan fungsi otak. Kalau kekurangan asam lemak esensial omega 3 ini berpengaruh pada kemampuan dia mempelajari sesuatu dan kemampuan otak dia mengingat informasi atau memori. Yang kesembilan, mengurangi rasa nyeri pada menstruasi. Jadi yang ngerasa nyeri sampai guling-guling, nah itu coba dievaluasi, mungkin saja kakak-kakak, tante-tante, ibu-ibu kekurangan konsumsi omega 3. Yang ke-10, manfaat daripada omega 3 yang ke-10 adalah mendukung kesehatan kulit, rambut, dan penuaan dini.
Bagi Anda yang memiliki atau kulitnya ini kriteria kulit kentang, rambut menipis atau kuku yang mudah patah, mungkin Anda juga kaum-kaum yang kekurangan asupan omega 3.